Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo dan salam hangat bagi para pendengar semua. Kami sangat senang Anda dapat bergabung kembali bersama kami di Radio World's Last Chance dalam program yang berbeda ini. Saya Mario Nugraha, pembawa acara Anda, dan saya sudah ditemani oleh teman baik saya, Doni Alexander. Halo para pendengar, terima kasih telah menjadikan kami bagian dari hari Anda. Kami selalu menantikan saat seperti ini setiap hari ketika kita dapat bersama-sama meluangkan waktu untuk mempelajari dan membagikan kebenaran-kebenaran firman Yahwa yang penting untuk diketahui di hari-hari terakhir ini. Iya, bagi Anda yang sudah pernah bergabung dengan kami sebelumnya, Anda pasti tahu kami selalu memulai dengan penjelasan singkat bagi para pendengar kami yang baru pertama kali bergabung di WLC. Di WLC, kami merasa diberi hak istimewa untuk mengetahui nama pribadi Sang Pencipta, yaitu Yahwa atau Yah. Nama itu telah hilang dalam terjemahan modern kita karena telah diganti dengan gelar-gelar umum seperti Tuhan atau Allah. Kami tidak suka menggunakan kata Tuhan atau Allah saat merujuk pada Sang Pencipta karena ada begitu banyak yang disebut Allah atau Tuhan. Dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 5 sampai 6, Paulus berkata, "Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun, bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, atau Theos dalam bahasa Yunani, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yahuswa yang diurapi, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup." Iya, betul. Eloah, dan Elohim adalah gelar-gelar dalam bahasa Ibrani yang digunakan di sepanjang kitab Perjanjian Lama. Gelar-gelar itu merujuk pada Yahwa dan sering digunakan bersama dengan nama-nama ilahi tersebut. Di dalam kitab Perjanjian Baru, nama Yesus benarnya adalah Yahuswa. Beberapa orang mengatakan Yasua atau Yesua. Itu tidak masalah. Bahasa-bahasa yang berbeda akan menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda yang lebih mudah untuk diucapkan. Tetapi nama lengkapnya adalah Yahuswa. Iya, salah satu alasan kami selalu meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan ini adalah karena kitab suci berulang kali mengajak orang-orang percaya dengan berkata, "Berserulah memanggil nama Yahwa." Ya, dalam terjemahan modern dikatakan berserulah memanggil nama Tuhan. Tetapi bahasa aslinya mengatakan berserulah memanggil nama Yahwa. Ini penting karena penggunaan gelar-gelar itu telah menghilangkan arti nama ilahi yang sebenarnya. Nama Bapa berasal dari sebuah bentuk verb of being dalam bahasa Ibrani yaitu Haya. Akar kata untuk nama Bapa ini sungguh indah. Kata inilah yang digunakan selama masa penciptaan dunia kita. Ya, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Iya, luar biasa. Kuasa yang sama yang menjadikan alam semesta juga terkandung dalam firman Yahwa. Jadi ketika Anda mengucapkan nama Bapa dalam kombinasi dengan kebutuhan Anda, itu menjadi sebuah janji yang kuat yang Anda dapat klaim dengan iman. Itulah arti sebenarnya dari berserulah memanggil nama Yahwa. Iya, benar Mario. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi antara saat ini hingga kembalinya Sang Juru Selamat membuat pengetahuan akan hal-hal ini menjadi penting. Karena di titik tertentu, kita semua akan dibawa pada sebuah situasi yang mustahil, di mana hanya kekuatan Yahwa yang dapat menyelamatkan. Dan jika kita tidak membiasakan untuk memanggilnya sekarang, jika kita tidak belajar untuk percaya kepadanya ketika segala sesuatunya berjalan baik, maka pada akhirnya kita kemungkinan besar akan menyerah pada tekanan. Hal ini penting untuk diketahui, agar kita bisa mulai membiasakan diri untuk memanggil nama Yahwa. Betul. Baiklah, hari ini kita akan berbicara tentang topik yang kemungkinan besar merupakan hal yang paling penting yang Anda akan pernah dengar kami diskusikan. Setidaknya penting dalam hal pengaruhnya terhadap kehidupan-kehidupan yang lain. Dan ini tentang pengasuhan anak. Bagaimana kita membesarkan anak-anak kita bagi Kristus. Jika Anda tidak memiliki anak, hal ini masih penting untuk Anda. Ada anak-anak dan remaja di sekitar kita.
kita memiliki tanggung jawab untuk membina anggota-anggota yang lebih muda dari keluarga Yahwa ini. Jadi, hari ini saya telah meminta Doni untuk membagikan kepada para pendengar beberapa petunjuk praktis tentang cara membesarkan anak-anak yang berpikiran rohani. Silakan, Doni. Ya, saya suka bagaimana Anda mengatakannya, Mario. Menyebut anak-anak dan remaja sebagai anggota yang lebih muda dari keluarga Yahwa, karena memang itu adalah sebutan yang tepat. Pekerjaan orang tua adalah pekerjaan yang paling penting di dunia. Kita, dalam arti yang sangat nyata, membesarkan generasi berikutnya dari warga kerajaan surga. Dan bagaimana kita mempengaruhi mereka, bagaimana kita melatih mereka, memiliki dampak yang sangat luas. Benar sekali. Saya rasa kita belum cukup menyadari hal itu, atau setidaknya kita belum sepenuhnya bertindak berdasarkan fakta itu. Nah, Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat selama periode yang sangat bergejolak di tahun 1860-an. Dia dikenal luas bahkan di antara musuh-musuh politiknya karena karakter moralnya yang tinggi dan yang paling utama karena kejujurannya. Bukankah mereka memberinya julukan Abe yang jujur? Iya, begitulah. Sekalipun dia tidak mengenyam pendidikan dengan baik, tetapi dia memiliki seorang ibu yang berdedikasi. Lincoln pernah mengatakan sesuatu yang benar-benar menunjukkan kekuatan pengasuhan yang efektif. Dia berkata, "Segenap diriku atau mau jadi apapun diriku ini, aku berutang kepada ibu malaikatku." Nah, di lain waktu dia menulis, "Aku mengingat doa-doa ibuku dan doa-doa itu selalu mengikutiku. Doa-doa itu telah melekat padaku sepanjang hidupku." Itu indah. Seorang ibu maupun ayah memiliki pengaruh jangka panjang pada anak-anak mereka, baik itu kebaikan maupun keburukan. Namun, kabar baiknya bagi kita adalah bahwa untuk setiap upaya kecil yang kita lakukan untuk membesarkan anak-anak kita dengan benar, Yahwa akan memberkati dan menguatkan upaya-upaya kita. Dia tahu kita berusaha membesarkan mereka bagi dia. Jadi dia akan mengirim malaikat untuk bekerja bersama kita dan memberkati upaya-upaya kita tersebut. Menarik. Nah, Doni, Ya. adakah filosofi tertentu mengenai pengasuhan yang menurut Anda sangat baik atau bermanfaat? Ya, tentu ada, Mario. Ini lebih merupakan sebuah analogi sebenarnya. Tapi izinkan saya membagikannya kepada Anda dan juga Anda para pendengar. Saya pikir Anda akan melihat nilai dalam ilustrasi ini. Oke, apa itu, Doni? Nah, ini adalah analogi tentang sebuah taman. Oh ya, saya pernah mendengar bahwa anak-anak adalah bunga-bunga di taman kehidupan. Sebenarnya bukan seperti itu maksudnya, Mario. Ya, itu ada benarnya. Tetapi analogi yang dimaksud di sini adalah membandingkan pikiran dan karakter anak dengan sebuah taman. Nah, jika Anda menginginkan sebuah taman yang indah, apa hal pertama yang Anda lakukan? Pastinya Anda harus mempersiapkan tanahnya. Anda harus menyingkirkan semua rumput liarnya, Doni. Anda mencabut rumput liarnya, ya itu benar. Nah, sekarang, disinilah banyak orang tua berhenti. Mereka melihat rumput liar di taman karakter anak mereka, dan mereka sangat baik dan sangat rajin mencabutnya. Mereka terus mencermati untuk memastikan tidak ada rumput liar lagi yang muncul. Tapi, beritahu saya, jika yang Anda lakukan hanyalah mencabut rumput liar, apakah Anda akan memiliki taman yang indah dan subur? Tidak. Ya, paling Anda hanya akan memiliki sebidang tanah berlumpur. Ya, benar. Dibutuhkan lebih dari sekedar menyingkirkan rumput liar untuk membuat taman yang indah dan produktif. Itu juga membutuhkan proses penanaman. Anda harus secara aktif mengembangbiakan apa yang Anda inginkan. Nah, disinilah saya melihat banyak orang tua gagal. Tentu, penyiangan adalah bagian yang berkelanjutan dari menjadi orang tua. Tetapi jika Anda ingin anak Anda memiliki bunga yang indah dari kebaikan, kesopanan, kesabaran, Anda harus melatih hal-hal itu pada mereka. Itu poin yang bagus, Doni. Bayi tidak lahir secara otomatis dengan mengetahui cara menjadi sopan. Ya, benar. Mereka juga tidak otomatis lahir dengan etos kerja yang baik. Jika Anda ingin anak Anda tumbuh menjadi orang yang sopan, baik hati, jujur, pekerja keras, dan menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi, Anda harus secara aktif melatih mereka untuk menjadi orang yang seperti itu. Oke, saya ingat ketika anak pertama kami lahir, ibu mertua saya mengatakan bahwa penting bagi kami untuk membesarkannya menjadi orang yang kami inginkan saat berusia 18 tahun. Itu adalah penjelasan bagus lainnya. Dan prinsip-prinsip ini akan menjadi 2 kali lebih benar jika kita ingin membesarkan anak-anak kita agar berpikiran rohani. Berapa banyak orang tua Kristen konservatif yang Anda kenal? Yang anak-anaknya akhirnya berpaling dari kepercayaan orang tua mereka setelah mereka dewasa? Terlalu banyak. Ya, sangat banyak. Nah, saya ingin menghabiskan sisa waktu kita hari ini dengan fokus pada hal-hal spesifik, yaitu bagaimana kita membesarkan anak-anak menjadi orang dewasa yang rohani dan berkomitmen pada Yahwa. Bibit apa yang kita tanam di masa kanak-kanak yang akan menghasilkan panen yang melimpah di masa dewasa? Hal pertama yang saya mau katakan adalah doa. Berdoa bagi dan dengan anak Anda. Anda bahkan bisa mendoakan mereka saat mereka masih dalam kandungan. Ya, bertahun-tahun yang lalu kami memiliki seorang teman yang mengatakan bahwa dia telah mendedikasikan anak tengahnya kepada Yahwa bahkan sebelum ia dikandung, dan bahwa dia selalu memperhatikan perbedaan yang mencolok dalam semangat dan sikap anak itu dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Itu sangat indah.
doa itu kuat. Doa mengubah banyak hal. Jika Anda ingin membesarkan anak Anda agar berpikiran rohani, Anda perlu mengajari dia cara berdoa. Dan tidak hanya dengan teladan, meskipun itu juga penting, ajari anak-anak Anda untuk berdoa agar mereka selalu memiliki hubungan pribadi dengan Yahwa untuk diri mereka sendiri sejak usia dini. Benar. Satu hal yang ingin saya bagikan di sini adalah menurut saya penting bagi kita untuk mengajari anak-anak kita berdoa kepada Bapa. Kita berdoa dalam nama Yahusua, tetapi kita berdoa kepada Bapa. Berapa banyak anak yang diajar untuk berdoa dan mengucapkan, "Ya Yesus ini, ya Yesus itu." Mereka tumbuh dengan mendengar tentang betapa Sang Juru Selamat mengasihi mereka. Dan memang begitulah faktanya. Mereka tumbuh dengan bernyanyi, "Yesus mengasihiku, aku tahu itu," dan itu semua baik. Semuanya benar. Masalahnya adalah, mereka tumbuh dengan perasaan keterikatan pada Yahusua, sementara Yahwa menjadi sosok otoritas bayangan yang menakutkan karena mereka tidak merasakan keterikatan emosional yang nyata selain takut terhadap dia. Palingan mereka hanya akan mengetahui secara intelektual bahwa Yahwa mengasihi mereka. Ya, setidaknya mereka telah diberitahu bahwa Yahwa mengasihi mereka. Tetapi mereka tidak memiliki ikatan hati yang nyata dengannya ketika seluruh fokus mereka hanya tertuju pada Yahusua. Itu poin yang bagus, sangat berwawasan. Dan Anda benar, Mario. Penting untuk diingat bahwa sang anak datang untuk menunjukkan kepada kita sang Bapa. Dia tidak pernah bermaksud untuk merebut tempat Bapa di hati kita. Betul. Hal ini sangat penting terutama di keluarga yang tercerai-berai atau yang berada dalam situasi di mana ada sosok ayah yang kejam dan otoriter. Kita, para pria, harus menyadari bahwa kita berada di posisi Yahwa bagi anak-anak kita. Ya, benar. Kedua orang tua tepatnya. Ya, tetapi terutama para bapak, karena faktanya kita adalah bapak. Jika kita selalu tegas dan galak, tidak pernah mengasihi dan memahami anak-anak kita, hal itu akan membentuk pandangan mereka tentang Bapa Surgawi mereka. Bagaimana tidak, jika kita memberitahu mereka bahwa Bapa Surgawi mengampuni dosa-dosa mereka, tetapi kemudian jika kita, Bapa Duniawi mereka, berbalik dan meneriaki mereka karena membuat kesalahan yang tidak disengaja, atau karena mereka mengalami kecelakaan, atau bahkan karena membuat pilihan yang buruk berdasarkan kurangnya pengalaman masa muda mereka, apa yang akan mereka pikirkan mengenai Bapa Surgawi mereka? Mereka akan berpikir bahwa dia sama dengan ayah mereka. Jadi ketika mereka berbuat dosa, maka dia akan marah kepada mereka. Ya, jadi Anda benar, Mario. Ini adalah tanggung jawab yang serius. Iya, betul. Baiklah, Doni, kita perlu rehat sejenak. Oke, saat kita kembali, saya akan lebih mengembangkan topik ini. Baiklah, para pendengar, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Menjelang kematiannya, Sang Juru Selamat menubuatkan bahwa semua orang yang mengikuti kebenaran akan dianiaya karena iman mereka. Kitab Wahyu juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, hukum-hukum buatan manusia akan lebih diutamakan melebihi hukum-hukum ilahi. Kitab Roma pasal 13 adalah salah satu bagian dari kitab suci yang akan digunakan di masa depan untuk memaksa orang-orang Kristen agar menaati hukum-hukum manusia yang bertentangan dengan hukum ilahi. Jika seseorang mencoba memaksa keyakinan nurani Anda dengan mengutip dari kitab Roma pasal 13 dengan mengatakan bahwa para penguasa ditetapkan oleh Yahwa, bagaimana Anda akan menjawab? Apa yang akan Anda sampaikan? Untuk memahami dengan jelas apa arti sebenarnya dari kitab Roma pasal 13, kunjungi situs web kami worldslastchance.com dan bacalah artikel yang berjudul Kewajiban Sipil Orang Percaya. Sekali lagi, cari Kewajiban Sipil Orang Percaya di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Menjadi orang tua adalah pekerjaan yang paling sulit namun paling berharga di dunia.
Dan hal itu menjadi jauh lebih serius ketika kita menyadari tanggung jawab kita di hadapan Yahwa dalam membesarkan anak-anak kita menjadi anggota kerajaannya. Iya, betul sekali Mario. Saya ingin berbicara lebih banyak tentang bagaimana menjadi panutan bagi anak-anak kita. Nah, sekarang kita bisa dengan mudah berkata pada mereka, jangan contoh saya tidak sempurna. Tetapi mereka akan melihat dan mencontoh kita. Kita adalah figur yang berkuasa dalam hidup mereka. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita akan berdampak pada mereka, dan itu akan membentuk gambaran mental mereka mengenai Yahwa. Ya, mengatakan jangan contoh saya tidak sempurna adalah bentuk lepas tangan. Dengarkan ini. Ini dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi ya, anak-anak kita dan sesama kita sangat memperhatikan kita. Kita perlu mengambil tanggung jawab untuk itu dan bertindak sedemikian rupa. Ya, benar. Setiap orang tua yang pernah dengan tanpa sengaja memukul ibu jarinya dengan palu dan keceplosan mengatakan sebuah kata yang buruk, dan kemudian mendengar anak kecil mereka mengulangi kata itu berulang-ulang, tahu bahwa anak-anak belajar dari contoh yang kita perlihatkan. Hal ini adalah suatu hal yang baik, dan juga satu hal yang buruk. Menurut pendapat pribadi saya, dan berdasarkan pengamatan saya, inilah satu-satunya alasan terbesar mengapa anak-anak menolak ajaran-ajaran orang tua mereka. Oke, mengapa Anda mengatakan itu, Doni? Kita tadi sudah mengatakan bahwa orang tua harus mengajar dengan memberi contoh. Iya, tapi berapa banyak dari para orang tua yang konsisten? Berapa banyak dari mereka yang menjalankan apa yang mereka ajarkan? Adalah sangat penting untuk membesarkan anak-anak yang berpikiran rohani. Nah, kita ambil contoh soal film. Orang tua dapat menasihati semua yang mereka inginkan tentang penggunaan waktu yang bijak. Dengan tetap fokus pada Yahwa, mereka dapat berkata, dengan melihat, kita menjadi berubah. Tetapi jika katakanlah si ayah ingin menonton film aksi blockbuster Hollywood terbaru yang penuh kekerasan, humor kasar, dan pakaian seksi, apa yang akan diingat oleh anak-anak itu? Iya, tindakan-tindakan yang ditunjukkan dalam film itu, bukan kata-kata. Iya. Nah, saya akan mengatakan sesuatu yang saya sendiri agak ragu-ragu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Saya tidak ingin disalahpahami dan tidak semua orang setuju dengan saya tentang hal ini. Tapi... Katakan saja, Doni. Anda selalu bisa menarik kembali kata-kata Anda nanti. Ya, baiklah. Menurut pendapat pribadi saya, dan Anda bebas untuk tidak setuju dengan saya, Mario. Tapi menurut pendapat pribadi saya, jika orang tua memiliki kebiasaan buruk yang dia tidak ingin hentikan, atau jika dia memiliki beberapa dosa yang tampak kecil, yang dengan diam-diam mau terus dia lakukan, maka mereka lebih baik tidak mengajari anak mereka dengan standar yang lebih tinggi. Karena mereka sendiri sedang menjalani standar ganda. Berdasarkan pengamatan saya, inilah penyebab nomor satu mengapa anak-anak yang sudah dewasa menolak pengajaran dari orang tuanya. Iya, saya setuju. Setidaknya jika mereka sama sekali tidak mengajar, maka hal itu akan menyisakan ruang bagi roh Yahwa untuk menjamah hati anak-anak tersebut. Tetapi jika tindakan-tindakan orang tua itu bertentangan dengan ajarannya, maka yang dibuang adalah ajarannya, bukan tindakannya. Tindakanlah yang ditiru. Ya, tepat. Begitulah yang saya maksud, Mario. Oke, tapi kita tidak ingin membahas terlalu jauh. Bagaimana dengan kasus-kasus kecanduan, di mana si ibu yang sepertinya tidak bisa berhenti merokok, atau si ayah yang sedang berjuang dengan kecanduannya terhadap alkohol? Bagaimana dengan semua itu, Doni? Hal ini sedikit berbeda. Jika orang tua memiliki masalah kecanduan, haruslah dijelaskan kepada anak apa arti kecanduan, dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan tingkat usia mereka ya. Hal ini bahkan lebih kuat jika penjelasannya datang dari orang tua yang berjuang mengatasi kecanduan. Semua dosa membuat ketagihan, tetapi kecanduan terhadap hal-hal tertentu seperti obat-obatan, alkohol, dan nikotin menyebabkan ketergantungan fisiologis di dalam tubuh atau kimiawi otak yang bukanlah hal yang sama dengan merasa yakin untuk melepaskan nafsu duniawi, namun tetap dalam prakteknya tetap ingin melakukannya. Ya, saya mengerti, Doni. Ketika salah satu atau kedua orang tua memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan, sebagian besar anak akan berpaling ketika mereka sudah dewasa. Nah, itulah mengapa saya mengatakan bahwa adalah lebih baik bagi orang tua untuk tidak mengatakan apa-apa ketimbang menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Setidaknya itu memberi ruang bagi roh Yahwa untuk bekerja dan menyadarkan hati anak-anak itu. Karena jika tidak, maka bahayanya adalah anak yang sudah dewasa itu dengan jijik akan menolak semuanya. Iya, hal seperti itu mengingatkan saya pada sesuatu yang Yahusua katakan kepada para murid. Beri saya waktu sebentar untuk membuka kitab Lukas pasal 17 ayat 1 dan 2. Nah, ini dia. Dia berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Itulah pentingnya teladan kita. Betapa sungguh berpengaruhnya pilihan gaya hidup kita terhadap orang lain. Bukan hanya anak kita sendiri, tapi orang lain juga. Nah, Anda masih memegang Alkitab Anda, Mario? Tolong buka dan baca kitab Matius pasal 19 ayat 14. Baiklah, Yahusua berkata, biarkanlah anak-anak itu
Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, izinkan mereka. Jadi dengan kata lain, dia berkata, mereka akan datang jika Anda tidak menjauhkan mereka. Benar. Dan salah satu cara terbesar kita menjauhkan mereka adalah ketika hidup kita sendiri tidak konsisten dengan hal-hal yang kita sebut sebagai kebenaran. Nah, satu hal yang baik yang dapat diajarkan oleh setiap orang tua melalui teladan adalah fakta bahwa kebenaran selalu lebih maju. Kita tidak seharusnya duduk diam, memutar-mutar ibu jari kita, dan memberitahukan bahwa kita sudah memiliki semua terang yang diperlukan untuk keselamatan. Saat kita mempelajari kitab suci, pemahaman kita akan bertumbuh. Dan saat pemahaman kita bertumbuh, kita perlu membagikan keyakinan-keyakinan baru ini dengan anak-anak kita. Iya, itu penting. Saya tahu pada awalnya saya agak khawatir menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada anak-anak saya. Saya dan istri saya tentu telah mempelajarinya. Kami merasa yakin, tetapi kami agak takut jika kami memberitahu anak-anak kami bahwa kebenaran yang dulu kami telah ajarkan kepada mereka sebenarnya adalah kesalahan. Kami takut mereka akan, saya tidak tahu, apakah mereka akan mengalami sedikit krisis iman dan menolak semuanya. Tapi itu tidak terjadi. Mereka tidak kecewa saat mengetahui bahwa kita telah mempercayai kesalahan selama bertahun-tahun. Ya, tentu mereka tidak akan kecewa. Anak-anak terbiasa mempelajari gagasan-gagasan baru. Itu adalah bagian dari masa kanak-kanak dan remaja. Nantilah setelah kita menyelesaikan sekolah, baru perasaan bahwa kita sudah mengetahui semuanya dan tidak perlu belajar apa-apa lagi muncul. Tetapi jika salah satu prinsip dasar yang Anda ajarkan kepada anak-anak Anda adalah bahwa mereka memiliki tanggung jawab di hadapan Yahwa untuk terus belajar dan terus mempelajari kebenaran, karena kebenaran selalu meningkat, maka ketika Anda perlu menyesuaikan diri berdasarkan kebenaran yang lebih baru, mereka tidak akan mempersoalkannya. Itu betul. Jadi mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa seiring berjalannya kehidupan, kita mempelajari lebih banyak kebenaran. Ya, benar. Nah, bagaimana Anda bisa membuat anak-anak Anda tertarik untuk mempelajari kebenaran? Maksud saya, ada banyak orang dewasa yang tidak suka membaca Alkitab mereka. Bagaimana kita bisa mengajak anak-anak kita untuk tertarik mempelajari kebenaran, Doni? Semakin muda mereka, semakin gampang. Anda benar, banyak orang dewasa juga tidak suka membaca Alkitab mereka karena mereka merasa itu adalah hal yang membosankan. Saat Anda memberi makan diri Anda sendiri dengan membaca novel-novel dan buku-buku duniawi secara rutin, maka Anda tidak akan lapar akan firman Yahwa. Iya, namun saya perhatikan bahwa semakin banyak Anda membaca, semakin Anda ingin membaca. Rasanya seperti dehidrasi. Orang yang mengalami dehidrasi kronis bahkan tidak merasa haus lagi. Tetapi jika dia mulai minum dan memberi tubuhnya air yang cukup, dia akan mulai merasa haus. Ya, saya juga memperhatikan hal itu dalam hidup saya sendiri, Wario. Oke, untuk mengajak anak-anak kita tertarik pada firman, sekali lagi saya katakan, lebih cepat, lebih baik. Kita dalam hal ini memimpin dengan memberi contoh. Mereka harus tahu bahwa kita mengadakan renungan-renungan pribadi di pagi hari. Kita juga harus mengadakan ibadah keluarga pagi dan malam. Benar. Ibadah itu tidak harus lama. Ya, kebanyakan orang terburu-buru di pagi hari dan pada malam hari kita semua sudah lelah. Tetapi menyisihkan waktu bersama sebagai sebuah keluarga itu penting. Berdoalah bersama. Bernyanyilah jika Anda bisa bernyanyi. Bacalah beberapa ayat dari kitab suci atau renungan dari buku ibadah yang sesuai dengan usia masing-masing. Jangan membuat suasana ibadah menjadi suram atau terlalu serius. Kedekatan yang anak-anak rasakan selama masa-masa ini akan mereka kaitkan dengan Yahwa. Iya, saya rasa akan sangat bagus jika para ayah yang memimpin pada ibadah keluarga pagi dan malam. Tetapi seringkali mereka merasa tidak nyaman melakukannya. Iya. Para wanita, jika Anda membesarkan anak-anak seorang diri, atau jika Anda memiliki suami yang tidak ingin memimpin dalam ibadah keluarga, jangan merasa bahwa jika Anda yang memimpin dalam ibadah akan membuat ibadah itu menjadi kurang efektif. Tentu tidak. Apapun yang kita lakukan sebagai orang tua akan efektif karena Yahwa memberkati usaha-usaha kita. Seorang istri yang memimpin dalam ibadah keluarga sama berharga dan pentingnya, serta sama berpengaruhnya dengan ibadah yang dipimpin oleh seorang suami. Nah, lihat Timotius. Mari kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 dan 2. Oke. Timotius adalah seorang pemuda yang taat, meskipun ia tumbuh dalam keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda. Bagaimana, Mario, Anda sudah mendapatkannya? Tolong bacakan. Baiklah, di sini dikatakan, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Ya, jelas. Ada banyak orang Yunani yang telah menjadi percaya. Tapi dari pernyataan di ayat itu, kita tahu bahwa ayah Timotius bukanlah salah satu dari mereka. Bertahun-tahun kemudian, menjelang akhir hidup Paulus, dia menulis pucuk surat kepada Timotius, di mana dia berkata, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Jadi hanya dua wanita ini yang sangat berpengaruh
berpengaruh dalam pendidikan rohani Timotius. Karena pengaruh kesalehan mereka, Timotius dapat bergabung dengan Paulus dan menjadi seorang pemimpin yang kuat di gereja mula-mula tersebut. Iya, luar biasa Doni. Saya tidak ingin seorang ibu merasa bahwa usahanya untuk memimpin dalam ibadah keluarga tidak dihitung karena dia seorang wanita. Idealnya, kedua orang tua harus terlibat dan memiliki komitmen yang sama untuk membesarkan anak-anak yang saleh. Tapi kita tidak hidup di dunia yang ideal. Anda bisa seperti Lois dan Eunike. Anda bisa menjadi seperti Hana yang membesarkan Samuel dengan sangat baik, sehingga ketika dia baru berusia 12 tahun, Yahwa berbicara kepadanya. Anda bukan wanita pertama yang harus menanggung beban itu sendirian. Dan pada akhirnya, Yahwalah yang memberkati usaha-usaha kita. Bagian kita adalah bekerja sama dengannya. Betul. Oh ya, baru-baru ini saya membaca sebuah penelitian yang menurut saya sangat mencerahkan. Lifeway Research merilis informasi tentang studi yang disebut nubuat kesehatan rohani terbaik pada anak-anak yang sudah dewasa. Nah Mario, Anda ingin menebak apa faktor nomor 1 dalam membesarkan seorang anak agar menjadi orang dewasa yang berpikiran rohani? Berdoa. Mengajar mereka untuk berdoa di usia muda. Bukan, meskipun itu berada di tingkatan yang cukup tinggi. Oke, mempraktekkan pembelajaran Alkitab ke dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sebenarnya itu berada di nomor bawah ya. Karena Anda tahu bahwa banyak dari kita yang bertindak tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Itu sudah tidak mengejutkan lagi. Jadi bukan itu. Oke, baiklah Mario. Faktor nomor 1 dalam membesarkan seorang anak menjadi orang dewasa yang saleh secara rohani adalah membiasakan anak tersebut secara teratur membaca Alkitab selama masa-masa pertumbuhannya. Jadi itu demi dirinya sendiri. Iya, untuk dirinya sendiri. Itu membuat anak tersebut 2 kali lebih berpeluang akan tetap dalam iman ketika dewasa dibandingkan faktor lain yang turut berkontribusi. Sekarang cara kita melakukan ini, sekali lagi saya katakan, adalah dimulai saat masih kecil. Ketika anak-anak kami masih kecil, saya dan istri saya bangun pagi-pagi agar kami dapat melakukan renungan-renungan pribadi kami sendiri. Tetapi pada saat anak-anak berusia 3 dan 4 tahun, mereka mulai bangun lebih awal. Setelah anak-anak datang untuk mendapatkan pelukan selamat pagi, kami akan mengantar kembali anak-anak ke dalam kamar mereka. Nah, ini adalah saat teduh mereka dengan Yahwa. Di usia ini, mereka sudah tahu cara berdoa. Jadi mereka akan mengucapkan doa-doa kecil mereka sendiri. Kemudian, kami memiliki beberapa hal yang tersedia yang dapat mereka gunakan di saat teduh mereka sendiri. Mereka belum cukup umur untuk membaca, tetapi kami memiliki beberapa buku bergambar Alkitab dan hal-hal lain yang dapat mereka gunakan. Seperti apa itu, Doni? Nah, kami memiliki beberapa kaset radio yang akan mereka dengarkan. Wah, jadul sekali ya. Ya, kaset-kaset radio tersebut, Mario, memuat cerita-cerita Alkitab. Nah, kaset-kaset rekaman ini ada beberapa yang kami beli, tetapi Anda juga bisa membuat rekaman sendiri untuk didengarkan oleh anak-anak Anda. Oke. Nah, tentu saja, bagi seorang anak kecil, hal ini akan berlangsung dengan sangat singkat. Tidak lebih dari 5 menit atau hingga 10 menit jika Anda beruntung. Tapi itu akan membuat mereka terbiasa, di usia yang sangat muda, menghabiskan waktu bersama Yahwa di awal hari-hari mereka. Untuk anak yang lebih besar, ada bahan-bahan lain yang tersedia. Jika mereka sudah bisa diberikan Alkitab pribadi, itu yang terbaik. Pada saat anak-anak kami sudah bisa membaca, mereka masing-masing memiliki Alkitabnya sendiri. Nah, para pendengar, di situs web kami juga tersedia bahan-bahan untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang berbicara dalam bahasa Inggris atau yang sedang belajar bahasa Inggris di sekolah. Mereka dapat mendengarkan karya klasik John Bunyan yang berjudul Pilgrim's Progress di situs web kami. Program itu dimainkan oleh para aktor dengan efek-efek suara. Ini karya yang sangat bagus. Iya, dan pengajaran-pengajaran rohaninya sangat dalam. Sebagai orang dewasa, saya juga senang mendengarkannya, Doni. Nah, satu hal terakhir nih Mario dan para pendengar. Pada ibadah malam, luangkan beberapa menit untuk menceritakan kembali berkat-berkat yang diterima hari itu. Ini akan membantu anak-anak Anda mengenal Yahwa. Berkat-berkat yang dihargai dan diakui membangkitkan kasih di dalam hati. Kasih meningkatkan kepercayaan. Membesarkan anak-anak bagi Yahwa tidak terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan pemikiran dan usaha matang untuk menghasilkan sebuah taman yang indah dalam karakter-karakter mereka. Ajari mereka bagaimana berdoa dan mengklaim janji-janji Yahwa. Ajari mereka menghafal ayat-ayat. Namun yang paling penting, pastikan bahwa hidup Anda sepenuhnya berserah dan konsisten dengan apa yang Anda ajarkan. Yahwa akan memberkati usaha-usaha Anda. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Banyak orang terkejut dan bingung dengan ayat-ayat dalam kitab suci di mana Yahwa memerintahkan pembinasaan total.
seluruh bangsa dalam kisah penaklukan Kanaan. Genosida massal semacam itu tampaknya bertentangan dengan ayat-ayat lain di dalam kitab suci yang menampilkan Bapa Surgawi sebagai sosok yang baik hati, adil, dan penuh kasih yang tanpa batas. Namun, ada alasan dibalik semua itu, dan alasan ini konsisten dengan karakter kasih Bapa. Untuk mempelajari hal ini lebih lanjut, kunjungilah worldslastchance.com. Carilah video dokumenter yang berjudul Nephilim di dalam Alkitab. Anda juga bisa menontonnya di YouTube. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Valeria Gomez dari Coloma, Honduras, mengirimkan pertanyaan ke kotak surat harian kita hari ini, Doni. Oh iya, Mario. Tahu tidak, kalau nama Honduras secara harfiah berarti kedalaman yang besar. Oh ya? Saya baru tahu, Doni. Jadi mengapa mereka menamai negara mereka kedalaman yang besar? Ya, jadi menurut kisahnya, di sanalah Christopher Columbus pertama kali menginjakan kaki di dunia baru. Oke. Nah, rupanya begitu dia sampai di tepi pantai, kata-kata pertamanya adalah, "Terima kasih Tuhan, kami berhasil melewati kedalaman yang besar ini." Ya, saya mungkin akan merasa seperti itu juga setelah berlayar ke tempat yang tidak diketahui. Ya. Baik, menurut saya kita bisa belajar dari pertanyaan Valeria. Dia menulis, bagaimana Anda bersaksi bagi orang-orang yang skeptis? Begitu sering mereka mengajukan pertanyaan yang saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya tahu kita seharusnya bisa memberikan jawaban kepada setiap orang yang bertanya, tetapi bagaimana caranya? Terkadang sepertinya mereka tidak ingin diyakinkan, mereka hanya ingin berdebat. Baiklah, saya pikir Anda benar, Valeria. Seringkali mereka benar-benar tidak tertarik untuk mempelajari kebenaran. Mereka hanya ingin berdebat. Benar. Jadi, kenali audiens Anda. Jangan masuk ke dalam sebuah argumen hanya untuk berdebat. Tidak ada jiwa yang pernah dimenangkan bagi Kristus dengan cara itu. Meskipun demikian, seringkali orang yang skeptis terbuka untuk diyakinkan. Mereka bahkan mungkin ingin percaya. Tetapi keraguan-keraguan atau pertanyaan-pertanyaan mereka menjadi batu sandungan yang menghalangi mereka. Ya, menurut saya, sekarang lebih dari sebelumnya, ketika ketegangan di dunia meningkat, orang-orang mencari jawaban. Mereka adalah orang-orang yang merasa sangat kecewa. Jika kita dapat memberikan mereka jawaban-jawaban yang jujur, mereka mungkin akan menjadi sangat terbuka untuk belajar lebih banyak. Hal pertama yang perlu Anda lakukan, tentu saja, adalah berdoa. Selalu berdoa dan meminta bimbingan ilahi. Anda bisa dengan segera mengirim doa ke surga untuk meminta hikmat. Anda juga bisa menjadikannya bagian dari renungan pagi Anda. Betul, itulah yang saya suka lakukan. Di pagi hari ketika saya berdoa, saya meminta Yahwa untuk memberikan saya kesempatan-kesempatan untuk bersaksi baginya saat saya menjalani hari saya. Sekarang, kesempatan-kesempatan itu mungkin masih ada, dan jika saya berdoa dan meminta, Dia mengesankan pikiran saya untuk mengetahui kapan harus berbicara dan apa yang harus dikatakan. Dalam keadaan lain, saya mungkin akan melewatkan banyak kesempatan-kesempatan itu jika saya tidak mengetahui apa yang harus dikatakan di awal. Dan ketika Anda menjadikannya sebagai bagian dari doa-doa rutin Anda di pagi hari, Anda juga dapat berdoa lebih lanjut dengan meminta Yahwa untuk mempersiapkan hati orang yang akan mendengarkan Anda agar terbuka terhadap apa yang Anda harus bagikan. Betul, semua pertanyaan dari orang-orang yang skeptis cenderung terdengar sama setelah beberapa saat. Misalnya, yang sering saya dengar adalah, jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa ada penderitaan di dunia? Ya, itu adalah sesuatu yang biasa. Pertanyaan lainnya adalah, apa yang Anda lakukan tentang semua hal-hal yang bertentangan di dalam Alkitab? Seperti yang saya katakan, pertanyaan-pertanyaannya mulai terdengar mirip setelah beberapa saat. Jadi, apakah Anda memiliki tanggapan yang dapat Anda sarankan untuk pertanyaan-pertanyaan paling umum yang diajukan oleh orang-orang skeptis, Doni? Ya. Misalnya, apa yang Anda katakan yang dapat menarik pikiran orang yang skeptis ketika dia bertanya, jika Yahwa begitu berkuasa, mengapa dia membiarkan penderitaan? Itu adalah pertanyaan yang sering dipertanyakan baik oleh orang-orang yang percaya maupun yang tidak. Dan itu pertanyaan yang wajar. Sebenarnya, Bapa bahkan lebih menderita dari kita. Nah, Mario, tolong buka kitab Ibrani pasal 4 dan baca ayat 15 dan 16.
Baiklah, di sini dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapa dan sang anak merasakan semua yang kita rasakan. Dan Bapa sendiri, karena sifatnya yang tidak terbatas, pasti lebih menderita. Dia menderita dengan saya. Dia menderita dengan Anda. Dia menderita dengan seorang anak yang sedang bertentangan dengan dunia yang bahkan kita tidak ketahui. Seandainya Bapa itu bersifat egois, maka dia akan menghentikan hal itu sekarang, karena itu akan mengakhiri penderitaannya. Benar. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan Yahwa atas penderitaan di dunia yang terjadi karena dosa. Ya, hidup di dunia yang penuh dosa akan penuh dengan penderitaan, Doni. Itulah alasannya mengapa dia tidak pernah ingin kita mengalami dosa. Tapi dia tidak akan pernah memaksakan kehendak manusia. Dia menjamin kebebasan memilih setiap orang. Ya, itu artinya terkadang orang baik akan menderita karena ulah orang lain. Tetapi bahkan dalam hal ini, kita bisa mempercayai Bapa. Kitab Roma pasal 12 ayat 19 menasihati, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Yahwa. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Yahwa. Kita juga dapat menemukan konsep itu di dalam kitab Ulangan. Tunggu, saya akan membukanya dengan cepat. Nah, ini dia. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 35 mengatakan, Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Jadi, meski ada penderitaan di dunia, kita bisa mempercayai kasih Sang Pencipta kita. Satu-satunya alasan dia mengizinkannya adalah karena dia tidak akan pernah memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Namun, bahkan dalam penderitaan, dia bisa mendatangkan kebaikan. Nah, tolong bacakan kitab Roma pasal 8 ayat 28, Mario. Baiklah. Oh, saya suka yang ini. Di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Yahwa. Pertanyaan lain yang dihadapi orang-orang percaya adalah bagaimana dengan semua hal-hal yang bertentangan di dalam Alkitab? Ya, saya pernah mendengarnya sebelumnya, Doni. Satu hal yang dapat Anda lakukan adalah meminta contoh yang spesifik. Seringkali orang tidak mengetahui contoh spesifiknya. Mereka hanya membuat tuduhan itu karena itu adalah sesuatu yang mereka dengar, dan itu sesuai dengan apa yang ingin mereka percayai. Tetapi ada beberapa prinsip yang dapat Anda bagikan dengan mereka. Tempat utama orang-orang menuduh kisah Alkitab bertentangan adalah dalam kisah-kisah kehidupan Kristus. Iya, ada 4 Injil, 4 catatan dalam periode waktu yang sama. Perbedaan-perbedaan pun muncul. Namun, hal yang perlu diingat adalah penghilangan detail tertentu tidaklah bisa disebut bertentangan. Contohnya, Doni? Oke, nah kita ambil contoh catatan Injil tentang kebangkitan. Oke. Kitab Lukas pasal 24 merujuk pada 2 orang malaikat yang berada di kuburan setelah penyaliban itu. Kitab Matius pasal 28 hanya merujuk pada seorang malaikat. Sekarang jika dia secara khusus mengatakan hanya ada 1 malaikat, maka kedua kitab ini akan bertentangan. Karena itu, sebuah rujukan sederhana pada seorang malaikat dapat diselesaikan dengan melihat catatan Lukas. Hal lainnya adalah bahwa hanya karena catatan-catatan itu berbeda, tidak secara otomatis membuat salah satunya menjadi salah. Benar. Dalam kisah kelahiran Yahusua, Lukas menceritakan kisah Maria dan Yusuf yang dimulai di kota Nazaret dan mereka melakukan perjalanan ke Bethlehem agar Maria bisa bersalin sebelum kembali ke kota Nazaret. Nah, Matius sendiri memulai dengan kelahiran Yahusua di Bethlehem, kemudian dia mengisi beberapa detail yang tidak ditemukan dalam kitab Lukas. Dia berbicara tentang pelarian ke Mesir untuk menjauh dari Herodes sebelum keluarganya kembali ke Nazaret. Benar, seperti para penulis biografi pada zaman sekarang. Mereka memilih untuk fokus pada aspek-aspek kehidupan seseorang dengan cara yang berbeda-beda. Ya, penulis Injil memasukkan detail-detail yang berbeda, tetapi kisah keseluruhannya adalah harmonis. Penulis Injil yang satu menulis sang juru selamat membersihkan bait suci di awal pelayanannya, dan penulis Injil yang lain menuliskan di akhir pelayanannya. Fakta sederhananya adalah dia membersihkan bait suci 2 kali. Betul. Nah, sekarang hal lain yang ditanyakan orang, dan mereka bisa menjadi sangat agresif dalam menanyakannya, adalah bagaimana kekristenan bisa menjadi satu-satunya jalan yang benar menuju kepada Yahwa. Tidak,
Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, setiap agama memiliki beberapa benih kebenaran. Yahwa telah memastikan bahwa setiap sistem kepercayaan memiliki sebagian kebenaran, sehingga orang-orang yang menemukan dan mengikuti kebenaran itu akan ditarik ke dalam kebenaran yang lebih besar lagi. Sekarang, kenyataannya adalah semakin banyak kebenaran yang Anda ketahui, semakin dekat Anda pada Yahwa. Semakin Anda mendekat, keyakinan Anda akan semakin memiliki kesamaan dengan orang-orang yang juga semakin dekat pada Yahwa. Dia adalah sumber dari semua kebenaran. Begitulah kondisi saat Anda mendapatkan kebenaran. Sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana Yahuswa berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, itu adalah hal yang baik untuk diingat. Kita semua memulai pada titik yang berbeda, namun satu yang pasti, kita semua membutuhkan Sang Juru Selamat. Ada begitu banyak orang yang membayangkan jalan menuju surga seperti sebuah jalan panjang dan Sang Bapa berada di ujung jalan itu. Cara yang lebih baik untuk menggambarkannya adalah dengan melihat, katakanlah sebuah roda. Bapa berada di pusat dari roda itu dan kita seperti jari-jari roda tersebar di sekelilingnya. Beberapa orang lebih dekat, beberapa orang masih jauh. Nah, sekarang, jika saya berada di satu sisi dari pusat roda itu, di mana Yahwa berada di tengahnya, dan karena latar belakang Anda, kepercayaan-kepercayaan yang Anda yakini saat Anda dibesarkan, menempatkan Anda di sisi yang lain, maka saya perlu memberi ruang agar Yahwa bekerja pada Anda, sama seperti Dia bekerja pada saya. Dan percayalah, bahwa saat kita berdua menanggapi panggilannya, kita akan menjadi satu pada akhirnya, ketika kita masing-masing menjadi satu dengannya. Ya, itu cara pandang yang bagus. Saya memiliki beberapa saran dalam hal ini. Pertama, jangan takut untuk mengatakan Anda tidak tahu. Terkadang kita menjadi sombong dan berpikir kita harus memiliki jawaban untuk segalanya. Jika Anda tidak tahu, katakan saja, jangan mencoba membual. Ya, itu saran yang bagus. Orang pintar yang baik akan lebih menghargai jawaban yang jujur ketimbang sebuah gertakan. Ya, jika Anda tidak tahu, akuilah bahwa Anda tidak tahu. Berjanjilah untuk mempelajarinya dan kembalilah kepada mereka dengan sebuah jawaban. Kedua, kita perlu ingat bahwa bukanlah tugas kita untuk meyakinkan mereka. Itu adalah pekerjaan Roh Yahwa. Kita adalah juru bicara Yahwa. Kita memperkatakan firman-Nya, tetapi Roh Ilahilah yang akan bekerja untuk meyakinkan mereka. Benar, saya sendiri butuh waktu untuk mempelajari sebuah pelajaran yang seperti ini. Dulu saya berpikir bahwa jika saya bisa mengeluarkan kata-kata yang tepat, maka saya akan bisa meyakinkan seseorang dengan sebuah argumen yang kuat. Tapi ternyata tidak seperti itu. Betul, dan yang membuat hal ini sangat menyenangkan adalah ketika kita memperkatakan firman-Nya, kita akan menyerahkan sisanya kepada Yahwa. Baiklah, kita sudah kehabisan waktu, Doni. Iya. Nah, para pendengar, tetaplah kirimkan pertanyaan Anda kepada kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Kami menunggu kabar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Greg dan Sean Stranigan adalah pasangan yang sehat dan aktif. Atau seperti gurauan Greg, istrinya senang jika cinta dibuktikan dengan cara pergi mendaki. Nah, pada suatu pagi ketika Greg bangun, dia merasakan semua ototnya sakit. Dia pun merasa heran. Tidak ada alasan yang jelas baginya mengapa dia bisa sesakit itu. Keesokan harinya kondisinya menjadi lebih buruk. Jadi Greg pun membuat janji temu dengan dokternya. Gangguan saraf otot selalu merupakan masalah kesehatan yang serius. Tetapi dokter tidak bisa menentukan penyebab awal mengapa Greg mengalami hal itu. Kemungkinannya bisa bersumber dari penyakit multiple sclerosis, penyakit saraf progresif, atau dari penyakit Lyme. Ketika kekhawatiran dan ketidakpastian ini melanda dan membuat kesehatan Greg terus merosot, Sean mulai mengklaim bagi Greg janji yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 41 ayat 1-3, di mana dikatakan, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Yahwa akan meluputkan dia pada waktu celaka. Yahwa akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Yahwa membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya."
Nah, tidak lama setelah Shawn mulai mengklaim janji-janji ini atas nama suaminya, Greg bertemu dengan seorang ahli bedah saraf yang mendiagnosisnya dengan penyakit stenosis cervical, suatu penyakit di mana saraf belakang dekat leher mengalami penyempitan. Dokter bedah tersebut pun yakin bahwa dia tidak akan mengalami kendala dalam memperbaiki kondisi ini. Dokter bedah itu akan pergi berlibur dalam 2 hari ke depan, dan dia pun tidak ingin menunda operasi sampai dia kembali, karena Greg berisiko mengalami lumpuh jika dia terjatuh atau tersungkur dengan posisi tertentu. Operasi pun dijadwalkan dengan segera. Keesokan harinya setelah bedah saraf yang berlangsung selama 5 jam, Greg merasa jauh lebih baik. Dia dibebaskan untuk pulang pada hari yang sama. Dokter bedah mengatakan kepadanya bahwa karena sudut pembedahan, penggunaan penyangga leher tidak akan berefek padanya. Jadi, Greg hanya diminta berhati-hati dan menghindari mengangkat beban yang berat. Untuk merayakannya, Shawn mengajak Greg berlibur keluar kota. Setelah melakukan pendakian yang menyenangkan ke beberapa air terjun, pasangan itu melakukan check-in di sebuah hotel di mana Greg membawa barang bawaan mereka menaiki 3 anak tangga. Setelah makan malam, leher Greg mulai menegang. Ototnya mengalami kejang yang intens dan tidak kunjung reda. Dia memberitahu istrinya bahwa rasanya seperti jahitan operasinya telah robek. Shawn memperhatikannya, tapi semua jahitannya masih utuh. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa jahitan yang robek adalah sebuah jahitan bagian dalam. Ketika dia mencoba menggerakkan tangan kanannya sudah tidak bisa bergerak. Sesaat kemudian dia sudah tidak bisa menggerakkan kedua tangan dan kakinya, dan dia pun mengalami kesulitan bernafas. Shawn dengan cepat menelpon petugas darurat. Greg pernah menjadi sopir ambulans, jadi dia bisa menyadari bahwa kondisinya sangat parah. Dia berpikir, jika saya sudah mau mati, maka saya akan mati sambil memuji. Dia pun mulai dengan lembut menyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Di rumah sakit, Greg merasa bahwa dia berada di sebuah ruangan besar, tetapi dia tidak bisa menoleh untuk melihat. Sebuah suara lembut terdengar di benaknya. Mengapa kamu tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Hah? Itu pertanyaan bagus, pikir Greg. Dia pun dengan putus asa berdoa dengan singkat, "Tolong aku, Tuhan." Tiba-tiba dia bisa merasakan sensasi di tangan kirinya. Dia bisa memindahkannya, lalu kaki kirinya. Dia juga merasakan kekuatan di sisi kanannya, dan dia memberitahu semua orang di ruangan gawat darurat itu bahwa dia bisa bergerak. Saat Greg dibawa ke kamar operasi darurat, sahabat-sahabatnya berkumpul di ruang tunggu untuk mendukung dan berdoa bersama Shawn. Seorang perempuan berkata, "Saya yakin Greg akan baik-baik saja. Yahwa mengingatkan saya pada ayat-ayat ini." Dan wanita itu pun membagikan kitab Mazmur pasal 41 ayat 1-3, bagian yang sama yang diklaim Shawn atas nama Greg ketika dia pertama kali diponis penyakit tersebut. Dalam operasi yang berlangsung lebih dari 4 jam tersebut, dokter mengangkat gumpalan darah berdiameter lebih dari 7 cm yang telah menekan sumsum tulang belakang Greg. Setelah itu dokter mengatakan kepadanya, "Kamu seharusnya mati atau setidaknya lumpuh. Umumnya orang-orang tidak sembuh dari kondisi ini." Kemudian mengacu pada Yahwa, dokter itu menambahkan, "Pribadi yang besar itu masih punya tugas untukmu." Nah, para pendengar, jika Anda membutuhkan pertolongan ilahi, ingatlah janji dalam kitab Mazmur pasal 41. Yahwa akan membebaskannya pada saat kesusahan. Yahwa akan melestarikannya dan membuatnya tetap hidup. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang.
dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Sebagai orang tua, saya memposisikan diri saya sebagai seorang anak dan seorang ayah sekaligus. Dan semakin saya bertambah tua, semakin saya menghargai cara orang tua saya membesarkan saya. Dan Anda tahu Doni, hal ini pun adalah sebuah anugerah. Banyak orang tua dengan sengaja memilih untuk tidak membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang sama mereka dibesarkan. Ya, dibutuhkan banyak kebijaksanaan untuk dapat menjadi orang tua yang lebih baik dari apa yang Anda alami saat Anda dibesarkan. Betul. Oke Mario, apa yang Anda hargai dari cara orang tua Anda membesarkan Anda? Ini mungkin terdengar aneh, tetapi mengingat topik diskusi kita hari ini, saya pikir ini sangat penting dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Orang tua saya, ibu saya khususnya, melakukan usaha yang serius untuk membesarkan kami menjadi orang yang berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda. Bagaimana maksud Anda? Dengar, banyak orang akan melihat itu sebagai hal yang buruk. Iya, harus saya akui. Seringkali ayah saya berpikir bahwa ibu saya terlalu berlebihan. Tetapi inti dari keseluruhan pengasuhan mereka adalah membesarkan anak-anak yang tidak membiarkan pendapat orang lain mempengaruhi mereka. Nah sekarang, tentu saja ini bisa berdampak sangat jauh. Tentu saja kami tidak ingin menjadi sosiopat atau antisosial. Tapi mereka tidak ingin kami dikendalikan oleh apa yang orang lain pikirkan tentang kami. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Seperti apa keluarga Anda saat Anda bertumbuh? Nah, pada suatu hari saudara perempuan saya ingin mempelajari karate ketimbang balet. Orang tua saya setuju bahwa adalah hal yang baik bagi seorang gadis manapun untuk dapat membela diri. Jadi mereka mengizinkannya belajar karate, meskipun semua teman-temannya belajar balet. Mereka mendorong minat kami, meskipun itu sedikit tidak biasa. Misalnya, saya selalu suka dunia olahraga, tetapi saya lebih suka bersepeda dibanding sepak bola. Jadi, mereka mendukung minat saya dalam hal itu. Nah, Doni dan para pendengar, kita sedang hidup di akhir zaman. Kita sedang menghadapi akhir dunia. Hal itu tidak akan terjadi di masa depan yang masih jauh. Itu akan terjadi di zaman kita. Sebagai orang tua, kita tidak membesarkan anak-anak kita untuk menghabiskan kehidupan mereka di bumi. Kita membesarkan mereka untuk tetap hidup untuk melihat Yahushua kembali. Atau menjadi martir karena iman mereka. Itulah yang membuat bagaimana kita membesarkan mereka. Keputusan yang kita buat, aktivitas dan perilaku-perilaku yang kita izinkan menjadi hal yang paling penting. Hal ini benar-benar serius. Ya, dan saya benar-benar menanggapinya dengan serius. Sekarang, dalam konteks ini, jika kita membesarkan anak-anak yang peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka, bagaimana kita mengharapkan mereka untuk tetap setia ketika seluruh dunia menentang mereka? Itu pertanyaan yang bagus, Mario. Dan saya juga menerapkannya pada diri saya sendiri. Saya pikir kita semua, sampai tingkat tertentu, peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Oh, tentu. Tapi Anda benar, Mario. Hal ini memang bisa berdampak jauh. Jika kita membiarkan opini orang lain mengontrol atau mempengaruhi perilaku kita sekarang, itu akan menjadikan kita menjadi terbiasa dan di masa depan kita akan melakukan hal yang sama. Ya, tanda binatang itu bukanlah sebuah candaan. Itu akan menjadi pengalaman paling menegangkan yang pernah kita alami. Dan sebaiknya Anda percaya bahwa setan akan mendatangkan tekanan untuk mencoba dan memaksa keyakinan kita. Nah, ada aspek lain dari hal ini yang perlu kita waspadai. Dan itu adalah rasa malu, karena seseorang mengolok-olok kita. Dalam beberapa kondisi, lebih mudah untuk berdiri teguh bagi Yahwa ketika orang-orang marah kepada Anda. Tetapi ketika Anda dihadapkan dengan cibiran, menjadi bahan tertawaan, saat seseorang mengejek Anda, itu bisa menjadi hal yang lebih sulit untuk diterima. Nah, itu betul Doni. Sebagai orang dewasa, saya tidak suka diolok-olok. Menurut saya, sebagai orang tua dari generasi akhir zaman, membesarkan anak-anak yang menjadi anggota generasi terakhir, kita perlu secara sadar membesarkan anak-anak yang tidak takut tampil berbeda. Jika kita ingin mereka mengutamakan kemuliaan Yahwa dalam hidup mereka, itulah yang akan dibutuhkan. Ya, benar. Saya ingin menutup episode ini dengan membagikan kutipan yang benar-benar mempengaruhi filosofi saya dalam mengasuh anak. Ini sangat dalam dan saya pikir ini akan menjadi berkat bagi semua orang juga. Kutipan itu mengatakan, kebutuhan terbesar dunia adalah kebutuhan akan manusia. Manusia yang tidak bisa dibeli atau dijual. Manusia yang dalam jiwa terdalamnya terdapat kebenaran dan kejujuran. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Manusia yang hati nuraninya setia melaksanakan tugas, sesetia jarum kompas menuju kutub. Manusia yang mau mengikuti kebenaran meski langit runtuh sekalipun. Tetapi karakter seperti ini bukanlah hasil dari sebuah kecelakaan. Ini juga bukanlah sebuah ketentuan khusus dari atas. Sebuah karakter yang luhur adalah hasil dari pendisiplinan diri, dari penundukan diri, mulai dari dasar sampai ke tahap yang tertinggi, dari penyerahan diri untuk melakukan pelayanan kasih kepada Yahwa dan manusia. Ya, semoga Yahwa memberi kita hikmat dan anugerahnya untuk menjadi manusia yang seperti itu dalam hidup kita sendiri dan memberi pengaruh yang saleh pada
kepada anak-anak muda di zaman ini, sehingga mereka juga memiliki keinginan untuk menjadi manusia yang seperti itu bagi Yahwa. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini di Radio WLC. Kita hidup di masa-masa yang sangat serius. Dunia sedang berada di ambang bencana. Peristiwa-peristiwa bencana akan segera terjadi yang akan menutup zaman ini dan mengantarkan zaman berikutnya. Dalam belas kasihannya yang besar, Yahwa telah mengungkapkan tentang masa depan melalui nubuatan. Kitab Wahyu pasal 8 menubuatkan serangkaian peristiwa, masing-masing lebih parah dari yang sebelumnya, yang akan menghancurkan bumi. Persediaan makanan di bumi akan habis. Kelaparan dan penyakit sampar yang menyertainya akan terjadi. Persediaan air bersih bumi juga akan terpengaruh. Kitab Wahyu pasal 9 mengungkapkan bahwa setan akan menyamar sebagai makhluk luar angkasa. Teror dan kehancuran dari apa yang disebut invasi alien ini akan membuat orang-orang sangat membutuhkan keamanan dengan cara apapun. Kebebasan untuk hidup dan beribadah sesuai keyakinan di dalam hati akan menjadi tinggal kenangan. Banyak nyawa akan hilang selama rangkaian peristiwa ini, dan ketika tanda binatang itu dipaksakan, akan ada yang menjadi martir. Setiap peristiwa akan mendatangkan krisis baru berikutnya, sebagai sebuah panggilan belas kasihan yang terakhir untuk bertobat, karena Yahwa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Segera setelah kejadian yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 telah terjadi, 7 tula terakhir akan dicurahkan. Malapetaka-malapetaka ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Dalam artian yang sangat nyata, peristiwa ini akan mengosongkan bumi. Kitab Yesaya pasal 24 memberi peringatan dengan berkata, sesungguhnya Yahwa akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi terhuyung-huyung parah seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Namun, bagi orang-orang yang percaya, ada harapan. Saat mengisahkan tentang akhir zaman, Yahusua berkata dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, akhir zaman akan traumatis. Memang akan seperti itu. Yahwa ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang, sehingga dia mengizinkan peristiwa puncak yang terakhir ini untuk membangunkan jiwa-jiwa. Berita Injil Kerajaan Yahwa menyatakan bahwa melampaui peristiwa-peristiwa traumatis yang akan datang, kebahagiaan abadi sedang menanti semua orang yang menerima anugerah keselamatan dari Yahwa. Ketika Yahusua kembali, semua orang yang telah mati dalam iman pada jasa Sang Juru Selamat akan dihidupkan kembali pada kebangkitan pertama. Yahusua kemudian akan mengokohkan kerajaan Yahwa di bumi. Dia dan orang-orang yang telah ditebus akan memerintah bersama di bumi selama 1000 tahun pertama dari kekekalan itu. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu. Jika Anda ingin bergabung dengan orang-orang yang telah ditebus dari segala zaman dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yahwa, buatlah keputusan. Terimalah keselamatan hari ini. Anda tidak harus membuat diri Anda siap terlebih dahulu. Bahkan sebenarnya Anda tidak bisa. Saya juga tidak. Tidak ada yang bisa. Datanglah kepadanya apa adanya Anda. Jangan menunggu sampai Anda berhenti berbuat dosa. Anda tidak akan menjadi lebih baik dengan usaha Anda sendiri. Terimalah undangan Yahwa untuk menjadi anggota kerajaannya di bumi baru yang kekal. Ketika Anda menerima undangan berharga ini, Yahwa akan memberi Anda hati yang baru. Dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26, dia menyatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras,
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Menerima hadiah yang tak ternilai ini adalah satu-satunya cara untuk bergabung dengan kerajaannya. Datanglah pada Yahwa apa adanya Anda. Dia menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menyambut semua orang yang datang kepadanya.